Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari mengenai cara membuat hyperlink di dalam presentasi. Nah, caranya pun hampir sama seperti yang kemarin. Jadi yang pertama kita akan membuat blank presentation terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian merasa ingin menggunakan template yang lain, boleh, terserah kalian ya. Kemudian kita bisa membuat new slide terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat new slide. Setelah itu saya akan memasukkan shapes ya. Saya akan mencari shapes terlebih dahulu yang bagus ya. Shapesnya, saya bisa menggunakan ini. Seperti ini misalkan. Kemudian saya copy menjadi banyak sekali di sini. Kita akan membuat efek sebuah sarang lepah. Dan hyperlinknya itu seperti apa sih Pak? Sepertinya hyperlink itu sama seperti ketika kalian di dalam website misalkan ya, kemudian ada button yang ketika kita klik ternyata dia bisa memunculkan bagian yang lain dari website itu. Di dalam PowerPoint itu juga bisa. Jadi kita akan menggunakan beberapa bagian ini menjadi bagian dari button. Ya, di sini saya membuat 4 tombol yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita bisa membuat slide baru, slide ketiga ya. Oke, saya beri nama dulu agar kalian tidak bingung. Slide ketiga gini. Kita juga bisa langsung ke slide keempat. Saya tambahkan slide keempat. Kemudian pada bagian shapes ini ya, kita bisa menambahkan beberapa hal juga. Contohnya kita bisa membuat teks di dalamnya. Di sini misalkan slide 3. Di sini saya berikan editing text slide 4. Oke. Kemudian untuk memasukkan hyperlinknya ya, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih hyperlink. Nah, di sini sudah ada pilihan banyak sekali ya. Kalian bisa menghyperlinkkan dengan file yang lain. Kemudian kalian juga bisa memilih place in this document. Di sini kalian bisa memilih slide-nya. Jadi misalkan ini tadi kan slide untuk yang ketiga, berarti dia masuk ke slide 3. Ini kalau slide 4 ya, kita klik kanan, kemudian hyperlink masuk ke dalam slide 4, ini juga bisa. Kemudian kita juga bisa menghyperlink dengan dokumen lain. Contohnya, saya akan membuka sebuah dokumen. Misalkan mana ya? Oh, mungkin film saja ya. Saya akan menghyperlink dengan sebuah video. Oke, sebuah video. Contohnya video apa ya? Saya punya video apa di sini? SMK Multimedia. Oke. Misalkan di sini ada materi ketiga, variabel dan lain sebagainya, ini untuk materi pemahaman dasar ya. Saya akan membuat hyperlink menuju ke video ini. Kemudian kita klik OK. Ya. Sekarang coba kita lihat apabila sudah dilakukan hyperlink dan yang satu ini yang bawah ini belum hyperlink. Yang ini di teks, ini
video. Misalkan gini, ketika kita slideshow kemudian kita klik pada bagiannya ya, di sini tampak ada perbedaan antara yang belum di hyperlink dan juga sudah di hyperlink. Kursornya berubah ya di sini ya. Jadi yang sudah hyperlink itu memiliki kursor seperti tangan, sedangkan yang belum hyperlink itu sama seperti tempat yang lain. Jadi hanya panah seperti ini. Oke, kita akan mencoba membuka videonya. Kita klik terlebih dahulu. Setelah itu kita klik yes. Oke. Akan langsung muncul video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hari ini itu. kita Kemudian kalau misalkan kita klik langsung ke slide 4 ya. Betul nggak sih dia nanti akan masuk ke slide 4? Coba kita klik. Oke, ternyata dia masuk ke dalam slide 4. Nah, apakah hyperlink itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan shapes? Tidak. Misalkan kalian memiliki judul ya, misalkan tulisan seperti ini saya copy dulu. Kemudian saya akan membuat sebuah tulisan di sini, kembali ke slide 2. Misalkan begini, kembali ke slide 2. Setelah itu kita klik kanan, kita hyperlink. Place in this title document, masuk ke slide 2. Oke, setelah itu kita buka ya, kita coba slideshow, masuk ke slide 4. Dan ketika kita klik pada bagian yang lainnya, otomatis habis karena tidak ada slide lagi. Namun apabila kita memilih kembali ke slide 2, ini yang di bawah ini, maka otomatis kembali ke slide 2 seperti itu. Nah, dan juga ya, kalian juga bisa menggunakan gambar. Contohnya, kita ambil picture ya. Oke, ini saja. Ini adalah sebuah logo dari salah satu SMP di Ampel Gading ya. Kita akan memberikan hyperlink ke dalam slide 4 misalkan. Kemudian kita lihat, nah dia berubah menjadi hyperlink. Kita klik, otomatis dia masuk ke slide 4 seperti itu. Pak, apakah ini juga bisa dianimasikan? Pak, bisa. Kalian bisa menganimasikan ini. Contohnya, ini akan saya beri animasi Twitter misalkan, dia bergerak-gerak, bisa. Atau kalian bisa menganimasikan ini dengan cross ring, bisa, boleh, terserah kalian. Oke, jadi tidak ada batasan kalian ingin menganimasikan seperti apa, dan juga tidak ada batasan mengenai hyperlink bagian mana yang akan kalian gunakan. Seperti itu ya. Jadi fungsi dari hyperlink itu adalah untuk menghubungkan antara satu objek, entah itu entah itu merupakan shapes ya, ini shapes, ataupun gambar, ataupun juga kalian bisa menggunakan tulisan seperti ini. Oke, itulah yang dinamakan dengan hyperlink. Pak, bagaimana dengan yang menggunakan slide dan juga WPS, Pak? Kalau misalkan kalian menggunakan slide ya, ini slide yang tadi, kalian juga bisa menggunakan hyperlink dengan cara setelah kalian pilih objeknya, kalian klik sisipkan, kemudian kalian klik pada bagian link. Nah, sisipkan link ini, kalian bisa menyisipkan link alamat dari sebuah objek. Contoh, saya akan mencari gambar logo SMKN 3 Batu. Oh, sebentar, saya masih belum terhubung dengan wifi ternyata. Oke,
Saya hubungkan terlebih dahulu. Kita akan menghubungkan dengan logo SMKN 3 Batu. Ini misalkan ya, kita bisa copy dulu link addressnya. Setelah itu kita tempelkan di tautan ini. Setelah itu diterapkan. Jadi nanti ketika kita klik bagian judul, otomatis akan masuk ke dalam sini. Nah, SMK kota di Jawa Timur. Ini ada SMK Negeri 3 Batu. Seperti itu. Itu untuk hyperlink di dalam slide. Jadi menggunakan apa istilahnya ya? Link secara online begitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan WPS Office, ternyata kita tidak bisa menyisipkan sebuah hyperlink. Ya, di sini tidak ada hyperlink sama sekali. Saya sudah melihat untuk bagian-bagiannya juga tidak terdapat hyperlink sama sekali. Jadi untuk WPS Office kalian tidak bisa menerapkan prinsip dari hyperlink. Nah, namun ya kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Di sini ada Polaris Office, Tona Plus, PPTX, pilih. Oke. Kalau untuk di dalam Polaris Office ya, di sini kalian bisa menyisipkan hyperlink. Oke, di sini ada hyperlink. Kemudian kalian bisa menambahkan linknya, misalkan di sini google.com. Oke. Setelah menambahkan hyperlink ke dalam sini, jangan lupa diberi judul. Misalkan begini. Oke. Sisipkan hyperlink. Di sini google.com. Ya. Nah, tulisannya berubah menjadi warna biru. Ini menandakan kalau kalian sudah selesai membuat hyperlink. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan yang lainnya, ya misalkan di sini saya menyisipkan sebuah bentuk. Oke, ini saja seadanya ya. Atau ini. Apakah ini juga bisa di hyperlink? Sisipkan. Kemudian kita pilih hyperlink, ternyata juga bisa, misalkan ke www.facebook.com misalkan. Oke, ternyata ini juga bisa dilakukan hyperlink. Begitu juga dengan gambar pun juga bisa. Misalkan saya akan mengambil gambar foto. Oke, di sini ada foto, kita pilih. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu fotonya. Setelah itu kita beri sisipkan hyperlink. Oke, hyperlink www.instagram misalkan. Oke, ternyata kalau kalian menggunakan Polaris Office itu bisa digunakan sebagai hyperlink. Namun untuk Polaris Office ini sendiri, di sini untuk opsi efeknya ini kenapa tidak aktif saya masih belum paham. Tapi untuk efek transisi ini juga bisa digunakan sama seperti kalian menggunakan WPS Office. Jadi hanya ada transisi untuk slide-nya saja seperti ini ya. Nah, oke, jadi sekian untuk materi mengenai hyperlink. Kalian bisa menggunakan hyperlink untuk berbagai macam tujuan ya. Bisa mempermudah kalian ketika presentasi,
Kalian juga bisa menunjukkan beberapa bagian yang lebih menonjol dengan menggunakan hyperlink dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tanyakan di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.